Kandang ayam di sebuah peternakan di Kelurahan Sidoharjo, Pacitan, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting dari salah satu aliran listrik di dalam kandang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan menyebabkan ribuan ekor ayam mati terpanggang. Untuk memadamkan kebakaran, 2 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Jadi kalau yang terbakar ini kandang ayam dan peralatan yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu, jadi peralatan yang ada di dalamnya mungkin juga ayam yang ada di dalam kandang ini juga. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Akibat peristiwa ini, kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Inilah video amatir warga yang merekam sekelompok geng motor yang menyerang warga di warung kopi di persimpangan Jalan Syekh Abdul Wahab, Medan, Sumatera Utara. Tak hanya melintas dengan ugal-ugalan, kelompok geng motor juga menakuti warga dengan mengacungkan senjata tajam, melempar batu, serta kembang api. Warga pun langsung bubar dan berusaha menyelamatkan diri. Akibat serangan geng motor, sejumlah warga terluka. Korban menuturkan aksi geng motor ini sudah kerap terjadi dan sangat meresahkan. Terus mereka mau kesini arogan ke arah Kampung Durian, nah nggak ditanggapi sama orang Kampung Durian. Sampai pas di depan ini loh, mereka di depan. Arogan lah bang, pokoknya ya bawa parang apa segala macam, digeber-geber gitu lah gimana nanti motor. Aduh, Rupanya mereka muter balik dari ini, mungkin dari Majestic, keluarnya Majestic di jalan apa itu. Jadi dari situ mereka udah melempari mercon, parang sama beling lah. Warga berharap pihak kepolisian rutin menggelar razia untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membekuk 2 pengedar narkotika di 3 lokasi di ibu kota Jakarta. Penggeledahan ini dilakukan di kamar kos milik tersangka MF di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Di lokasi ini, polisi mendapati 2 kg lebih narkotika jenis sabu beserta 916 gram ganja. Kedua bandar narkoba tersebut kerap melakukan transaksi di wilayah Jakarta Barat. Terungkapnya para bandar ini berawal dari tertangkapnya salah satu bandar berinisial APW. Berikut barang bukti 50 gram sabu di Komplek Permata atau Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan tersebut kemudian dikembangkan hingga tertangkap satu bandar lain berinisial MF. Berikut barang bukti 10 gram lebih sabu dan 3 gram ganja di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain kedua tersangka, polisi juga telah menerbitkan daftar pencarian orang terhadap 2 bandar lainnya yang melarikan diri. Tim Basarnas Denpasar mengevakuasi jenazah petugas penjaga pintu air yang terpeleset hingga tenggelam. Sebelumnya, tim Basarnas melakukan pencarian selama hampir 2 jam. Korban ditemukan di sungai di kawasan Suwung atau sekitar 3,7 km dari laporan lokasi tenggelamnya korban di Sungai Jalan Tukat Y Ayah Renon, Denpasar. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dilarikan ke kamar jenazah RSUP Sanglah, Denpasar. Sebelumnya, korban yang hendak membuka pintu air saat hujan deras mengguyur Denpasar dilaporkan jatuh terpeleset. Meski ketinggian air hanya sebatas pinggang orang dewasa, namun derasnya arus di pintu air membuat tubuh korban tersedot ke bawah gorong-gorong. Satu persatu motor milik ojek online ini diangkut oleh petugas Sudin Perhubungan di Jalan Atrium Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan petugas membuat pengendara ojek online panik kocar-kacir. Tidak sedikit yang berusaha kabur agar terbebas dari jerat angkut paksa kendaraan. Bahkan saking paniknya, salah seorang pengemudi ojol menjatuhkan pesanan konsumen hingga terlindas mobil petugas. Razia sengaja digelar mengingat banyaknya pengemudi ojol yang parkir sembarangan di bahu jalan. Terlebih lokasi tersebut merupakan jalur busway yang rawan terjadi kecelakaan. Selain kendaraan roda 2, petugas juga menindak sejumlah kendaraan roda 4 di kawasan Menteng yang kedapatan parkir sembarangan.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Indonesia berduka atas berpulangnya Buya Syafi'i Ma'arif yang wafat akibat sakit. Almarhum dimakamkan di TPU Husnul Khotimah, Kulon Progo, Yogyakarta. Iring-iringan kendaraan pembawa jenazah Buya Syafi'i Ma'arif tiba di TPU Husnul Khotimah, Kulon Progo, Yogyakarta, Jumat sore. Dengan diiringi doa, jenazah Buya Syafi'i Ma'arif diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah prosesi pemakaman usai, pelayat yang datang memanjatkan doa bersama. Itulah Buya. Jadi Buya itu semua orang, beliau mengukur orang lain seperti mengukur beliau sendiri gitu. Jadi dia selalu punya husnudzon kepada semua orang, dan ini bagus saya kira. Sebelumnya jenazah Buya Syafi'i Ma'arif disemayamkan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Di sini ribuan orang menggelar sholat jenazah bagi guru dan tokoh bangsa ini. Termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, juga Presiden Joko Widodo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sebelumnya Buya Syafi'i Ma'arif diketahui mengalami serangan jantung ringan dan sempat dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Setelah dirawat selama sekitar 2 pekan, kondisi Buya Syafi'i akhirnya membaik dan diperbolehkan pulang. Saat berada di rumah, Buya Syafi'i sempat menerima kunjungan dari Presiden Joko Widodo yang datang menjenguk 26 Maret lalu. Namun Tuhan berkehendak lain dan memanggil guru bangsa Indonesia berpulang ke haribaannya. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif meninggal dunia Jumat pagi pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua PP Muhammadiyah tutup usia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta karena sakit. Semasa hidup, Buya Syafi'i dikenal sebagai ulama dan cendekiawan Indonesia. Buya Syafi'i diketahui terkena serangan jantung ringan sejak Maret lalu dan sempat dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman. Buya Syafi'i dilahirkan dengan nama lengkap Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau, 31 Mei 1935. Beliau aktif di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah selama 2 periode. Selamat jalan, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Pemirsa, proses pencarian putra Ridwan Kamil yang terseret arus sungai di Swiss masih berlangsung. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.